Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal Dego Finance. Dego di perdagangan hari ini ada di kisaran 2,5 dolar dan dari segi pergerakannya cukup positif dalam beberapa hari terakhir ya. Kalau kita lihat di time frame daily di sini kita bisa menemukan bahwa Dego sudah mengalami kenaikan dari Mei, teman-teman. Naik, 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 naik. Cuman dia cenderung punya banyak shadow. Jadi ini adalah karakteristik dari token atau koin Dego. Di chart-chart sebelumnya juga sama, pergerakannya banyak shadow, jadi ya bisa jadi ya kesempatan buat teman-teman untuk cuan di koin-koin seperti ini kalau kalian tepat dalam menempatkan stop loss dan juga taking profit atau penjualan ya. Nah, gimana Dego, apakah masih menarik untuk kita lihat? Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu level-level yang penting untuk kita perhatikan pada Dego. Nah, Dego teman-teman ketika market crash seperti saat ini, dia sudah membuat bisa dibilang titik terendahnya ya, yaitu di kisaran 0,8 dolar. Ini merupakan level yang all time low dari Dego dan dia belum pernah turun lebih bawah dari level tersebut. Dan untuk saat ini posisinya Dego adalah berhasil untuk testing saja di level resistance di kisaran 2,66 dolar. Di level tersebut sebelumnya pernah menjadi area support ketika Dego di bulan Maret dan ya sempat untuk breakout ya, cukup bagus kemarin berhasil breakout, tapi di keesokan harinya justru malah tertekan turun lagi teman-teman. Dan posisi saat ini Dego bisa dibilang ini udah berada di puncak ya sebenarnya. Kalau teman-teman ada yang melihat Dego sekarang apakah layak masuk, menurutku kita nggak sebaiknya buat entry koin ini dulu. Lebih baik kita tunggu Dego berhasil untuk break up dan juga bisa bertahan, minimal dia bisa sideways lah di atas dari level 2,5 dolar. Mungkin yang lebih baik adalah di 2,7 ya, 2,7 dolar. Kalau Dego bisa sideways di level tersebut, maka kita masih sangat berpotensi buat melanjutkan kenaikan sampai ke 4 dolar. Karena untuk posisinya sekarang ini Dego kan masih di bawah area support ataupun area resistance ya. Yang saat ini yang menjadi area resistance terdekat untuk Dego, resistance yang cukup kuat adalah di 2,5 dolar. Nah, selama Dego belum bisa naik di atas level tersebut, maka kita bisa bilang Dego masih berpotensi buat melanjutkan penurunan, teman-teman. Penurunannya sampai mana? Sampai ya hal terburuknya bisa sampai turun ke 0,85 dolar karena ini udah ibaratnya langit-langit nih. Nah, kalau dia gagal untuk tembus ke langit-langit, maka tujuan berikutnya adalah dia mantul lagi ke lantai. Jadi kurang lebih gitu untuk perumpamaannya. Dan kalau kita lihat dari segi pergerakan dari Dego ini mungkin kita bisa menemukan beberapa level yang bisa jadi resistance buat Dego sendiri, dan di sini kurang lebih bisa jadi area resistance ataupun support. Di sini juga bisa menjadi area support terdekat ya buat Dego, yaitu di kisaran 2,28 dolar. Ini menjadi beberapa support yang penting buat Dego. Berikutnya itu mungkin bisa sampai ke 1,7 dolar. Ini juga bisa menjadi level support buat Dego. Dan ketika trennya memang sudah semakin patah teman-teman, kita juga harus mewaspadai di mana kira-kira Dego bakalan turun. Jadi kurang lebih ya di level support-support tersebut itu bisa menjadi beberapa opsi. Terus gimana kalau dari time frame weekly? Nah, di time frame weekly ini sebenarnya cukup bagus. Cuman sayang Dego luput dari perhatian saya, dan teman di Telegram udah kasih info ya tentang Dego. Thank you banget yang udah kasih info untuk dibahas. Ini menurutku cukup bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya atau time frame mingguannya, volume perdagangan dari Dego itu semakin meningkat. Bahkan diiringi dengan naiknya MACD yang ada di chart Dego. Jadi di sini kalau kita lihat ya dia sudah memunculkan divergence-nya. Mungkin jangka waktu yang agak panjang akan sering naik
ngepam kayak gini, cuman ya bahaya banget sih karena shadow-shadownya ini cukup panjang teman-teman, jadi rawan buat sangkut. Tentunya kita mencari level-level di mana harganya memang cenderung murah ya. Jadi kalau dalam kondisi sekarang ya kita lebih baik tunggu dia mengalami penurunan dulu ke level-level support seperti di 2,2 dolar ataupun di 1,7 dolar buat kita ambil kesempatan buat naik buat profit ya. Kalau nanti Dego harganya naik, kita bisa consider buat jual-jual dia di area resistance di kisaran 2,5 sampai 2,7 dolar. Terus kalau dari time frame daily ini sebenarnya masih cukup bagus, masih ada potensial buat naik buat Dego kalau dilihat dari daily. Terus kalau dari 4 jam gimana? Nah, di time frame 4 jam justru agak kebalik ya. Di time frame 4 jam di sini sudah kelihatan ada divergence. Berarti ini ada tanda-tanda bahwa Dego akan mengalami penurunan seperti yang sudah aku bilang. Jadi kita bisa perhatikan level-level support yang sudah aku sebutkan tadi. Dan dari bentuk candlenya pun di sini juga cukup oke ya buat melanjutkan penurunan. Teman-teman bisa perhatikan candle hijau yang di sini cukup panjang long sticknya, cuman di candle berikutnya itu merah, bahkan lebih besar, sedikit lebih besar daripada candle hijau sebelumnya. Ini merupakan tanda konfirmasi bahwa Dego bakalan melanjutkan penurunan, dan kemungkinan penurunan yang terjadi saat ini itu merupakan ya hanya relief rally sementara atau testing level resistance saja, kemudian dia akan kembali melanjutkan penurunan buat Dego. Jadi jangan dikejar dulu, lebih baik kita untuk wait and see dulu, lihat dulu kira-kira di mana nanti Dego bakalan ketahan. Untuk potensi jangka pendeknya mungkin bisa naik ya sampai ke 2,8. Setelah itu mungkin dia bakalan lanjut turun. Kelihatan kok dari volume perdagangan juga nggak sebesar waktu di sini ya, seperti ini. Ini cukup bagus volume perdagangannya, tapi sekarang udah melandai turun lagi diiringi dengan adanya bearish divergence dari MACD. Ya pastinya market sangat berpeluang buat koreksi lanjutan. Terus kalau dari 1 jam, ya di sini masih bakalan mengalami koreksi sih teman-teman. Jadi ya sementara itu aja, jangan FOMO, jangan gimana-gimana pada Dego. Mungkin sudah waktunya buat koreksi dulu dalam beberapa hari ke depan ya. Di sini kelihatan memang bakalan koreksi dulu. Lebih baik kita cari peluang-peluang koin lain yang mungkin lebih menarik untuk kita tradingkan. Atau kalau yang di market future mungkin Dego bisa di short, ya udah teman-teman bisa ambil opsi tersebut. Dan ya sesuaikan dengan money management kalian, karena masih ada potensi buat Dego naik seperti yang aku bilang tadi ke level 2,8. Kalau yang udah punya bisa taking profit di sana, kalau enggak ya kita bisa manfaatkan buat short bila mana memang benar bisa capai 2,8. Dari 2,8 itu teman-teman bisa ambil tuh sell, nanti dia bakalan lanjutkan turun karena memang dari segi indikatornya sudah menunjukkan hal tersebut. Oke, mungkin untuk Dego ya gitu aja, nggak terlalu banyak. Sekali lagi teman-teman yang mau diskusi boleh join di komunitas kami di Telegram. Ya sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa boleh tulis di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.